Oke, di video kali ini aku akan membahas 20 anime romantis terbaru. Anime-anime ini tayang pada tahun 2020 dan 2021, jadi ada sebagian anime yang belum merilis. Tapi tenang saja, aku akan memberikan informasi mengenai tanggal rilisnya di sebelah judul animenya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja menuju video cuplikannya. Jose Totoro to Sakanatachi adalah anime mimpi romantis antara remaja yang sedang mengalami masa pertumbuhan, menceritakan seorang mahasiswa bernama Suzukawa dan Jose, seorang perempuan yang menggunakan kursi roda. Jose menghabiskan sebagian besar hari-harinya untuk membaca dan melukis, hingga suatu hari dia bertemu dengan Suzukawa yang mengubah kehidupannya menjadi lebih realistis. Jaku Kara Tomozaki-kun bercerita tentang Tomozaki, salah satu gamers terbaik di Jepang. Menurut dia, game kehidupan nyata adalah salah satu yang terburuk. Tidak ada aturan yang jelas untuk dapat sukses, dan tidak ada yang masuk akal. Tapi kemudian dia bertemu dengan seorang gamers dengan kemampuan yang setara dengannya. Lalu dia menawarkan diri untuk mengajarinya beberapa eksploitasi. Kimi-sen menceritakan Iska, seorang kesatria dan putri Launebelis yang disebut sebagai penyihir bencana es oleh kekaisaran. Mereka merupakan musuh bebuyutan, tapi memiliki impian yang sama, yaitu menghentikan peperangan di antara dua negara. Karena itu mereka memiliki ketertarikan satu sama lain. Meskipun bermusuhan, di beberapa episode menunjukkan bahwa mereka memiliki takdir untuk bersama. Adachi to Shimamura berawal ketika dua siswi bertemu di lantai atas gedung olahraga. Adachi yang sering membolos dari kelas bertemu dengan Shimamura. Karena pertemuan itu secara singkat membuat mereka menjadi teman dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan membolos pada saat jam pelajaran. Seiring berjalannya waktu, muncul sebuah perasaan aneh yang timbul pada Adachi saat bersama Shimamura. Dari sinilah kedua perempuan ini belajar akan perasaan mereka. Tonikaku Kawaii bercerita tentang Yuzaki Nasa yang sejak kecil sering diejek karena memiliki nama yang aneh. Karena itu dia bertekad untuk menjadi sosok yang dihormati oleh masyarakat. Suatu hari dia bertemu dengan perempuan bernama Tsukasa. Seketika Nasa memiliki perasaan terhadapnya. Kemudian Nasa menyatakan perasaannya. Lalu dia menerima Nasa dengan syarat yaitu harus langsung menikahinya. Omoi Omoware Furi Furare, anime movie yang bercerita mengenai Yuna dan Akari, sepasang sahabat yang pertama kali bertemu di stasiun kereta. Saat itu Akari kekurangan uang untuk membayar tiket kereta dan meminta Yuna untuk meminjamkan uangnya. Sejak saat itu mereka menjadi teman dekat. Setelah lama mereka bersama, mereka sadar rupanya mereka punya cara tersendiri untuk mendefinisikan perasaan. Whisker Away. Movie ini menceritakan Mio Sasaki, seorang siswi yang menyukai teman sekelasnya Kento Hinode. Dia selalu mencoba untuk mengungkapkan perasaannya setiap hari, tapi seringkali gagal. Hingga suatu hari dia mendapatkan topeng yang bisa mengubahnya menjadi seekor kucing. Karena itu dia dapat lebih dekat dengan Kento, namun dalam wujud kucing. Oresuki adalah anime romantis komedi OVA yang menceritakan persaingan antara Kisaragi melawan Hazuki untuk merebut perempuan bernama San Sokuin Sumireko. Dia adalah seorang perempuan cantik yang menyembunyikan kecantikannya untuk menghindari lelaki yang mengincarnya. Selain itu, dia memiliki perasaan terhadap Kisaragi yang merupakan main character di anime ini. Disarankan agar menonton serial TV-nya karena secara keseluruhan anime ini sangat seru. Kanojo Okurishimasu menceritakan tentang kehidupan Kazuya yang baru saja diputuskan oleh pacarnya. Singkat cerita, dia mencoba aplikasi Diamond yang merupakan aplikasi rental pacar. Kazuya merental Mizuhara dan berharap bisa move on dari mantannya. Suatu hari neneknya jatuh sakit. Melihat neneknya sangat mengagumi Mizuhara, dia memutuskan untuk pura-pura sedang pacaran. Karena kejadian itu hubungan mereka menjadi lebih rumit. Yesterday wa Utate. Rika Uozumi adalah seorang pekerja paruh waktu dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Kehidupannya yang monoton berakhir ketika Haruno Naka sering mampir ke tempat kerjanya. Dia menyukai Uozumi, tapi Uozumi tidak tertarik terhadap Haru karena dia lebih muda darinya. Selain itu, Uozumi menyukai Shinako, seorang guru di mana dia adalah teman masa kuliahnya. Karena itu, kisah cinta segitiga mereka terus berlanjut menuju masa depan yang tidak pasti. Rike Koi, Ayame Himuro, dan Shia Yukimura adalah seorang ilmuwan yang sedang melakukan sebuah penelitian. Pada suatu ketika, mereka menyadari perasaannya masing-masing. Keduanya ingin cinta mereka bisa dibuktikan secara ilmiah, dengan perhitungan ilmiah, uji coba, teori, serta berkali-kali mereka mengumpulkan fakta dan hipotesis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, apakah perasaan mereka nyata atau bukan.
Hamepura menceritakan seorang perempuan bangsawan bernama Katarina Klais. Saat sedang berjalan di taman, dia terjatuh dan kepalanya terbentur. Kemudian dia mendapatkan ingatan di kehidupan yang sebelumnya, di mana dia adalah seorang siswi otaku berusia 17 tahun. Dia hidup kembali di dunia yang persis seperti game kesukaannya, di mana dia menjadi seorang antagonis utama. Untuk menghindari takdir yang mengerikan, dia melakukan segala cara. Karena itu dia bisa menarik banyak perhatian orang-orang di sekitarnya. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai menceritakan Nariyuki, seorang pelajar cerdas yang memiliki tujuan untuk mendapatkan beasiswa VIP di sekolahnya. Nariyuki bisa mendapatkan beasiswa dengan syarat harus membantu Fumino Furuhashi dan Riju Ogata. Mereka adalah perempuan jenius yang tidak tertarik dengan bidang yang dikuasainya. Selain membantunya dalam belajar, ternyata hubungan Nariyuki dengan mereka berdua menjadi lebih dekat. Konooto Tomare menceritakan seorang murid pindahan bernama Chika. Menurut kakeknya, dia tidak akan pernah memahami keindahan alat musik koto. Hingga suatu hari dia bergabung dengan klub koto. Dia terpesona oleh suara permainan dari seorang pemain koto jenius bernama Satowa Hazuki. Pada awalnya mereka tidak akur, bahkan Satowa memandang rendah Chika. Karena kerja kerasnya untuk mendapatkan kemampuan bermain musik koto, secara perlahan Satowa mulai tertarik kepada Chika. Berlatar pada tahun 2027 ketika sedang mengalami kemajuan teknologi, menceritakan Naomi Kadagaki, seorang pelajar tertutup, dan Trori Ichigyo, seorang perempuan dengan kepribadian yang dingin. Mereka sama-sama memiliki kecintaan terhadap buku. Meski memiliki minat yang sama, Naomi takut untuk mendekati Ruri karena sifatnya yang tidak ramah. Hingga suatu hari dia bertemu dengan dirinya di masa depan. Dia membantunya untuk mendapatkan perasaan Ruri. Arabaru Kisetsu bercerita tentang sebuah klub sastra yang berisikan siswi-siswi SMA. Mereka sedang melalui fase kedewasaan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Setiap karakter memiliki pengembangan kisah romantisnya masing-masing. Seperti Kazusa dan Izumi, mereka saling menyukai tapi tidak dapat menyadarinya. Mereka perlu dukungan dari luar agar mereka bisa jujur terhadap perasaan mereka. Domestic Nakanojo bercerita tentang Natsuo, seorang pelajar yang memiliki perasaan terhadap gurunya sendiri. Pada suatu hari dia mengikuti ajakan temannya untuk pergi ke sebuah kencan buta. Di sana dia bertemu dengan perempuan bernama Rui. Kemudian Rui mengajak Natsuo untuk pergi ke rumahnya. Dia memintanya untuk melakukan hal yang tidak pantas untuk ditiru, dengan masalah hanya untuk pengalaman saja. Suatu hari, ayahnya Natsuo memberitahu bahwa dia akan menikah lagi. Yang paling mengejutkan adalah calon istri ayahnya merupakan ibu dari Hina dan Rui. Untuk kedepannya tentu saja hubungan mereka menjadi sangat rumit. Kaguya-sama wa Kakuru Setai menceritakan tentang Miyuki Sorogane, seorang ketua OSIS, dan Kaguya Shinomiya sebagai wakil ketuanya. Mereka saling menyukai, namun tidak bisa jujur terhadap perasaannya, karena menurut mereka menyatakan perasaan adalah tanda kelemahan dan kekalahan. Oleh karena itu, mereka berdua melakukan berbagai hal agar salah satu di antara mereka dapat mengakui perasaannya lebih dulu. Karena tidak ada yang mengaku, alhasil perasaan mereka menjadi lebih besar, namun status hubungan mereka tidak ada perkembangan. Gotobun no Hanayome. Futaro Isugi adalah seorang siswa SMA yang cerdas. Kepribadian yang angkuh dan sifatnya yang tertutup membuatnya tidak memiliki teman. Selain itu, keadaan ekonomi keluarganya sedang tidak stabil. Suatu hari, Usugi bertengkar dengan seorang siswi pindahan. Pada hari yang sama, dia mendapatkan kesempatan untuk membantu keuangan keluarganya. Dia menjadi guru les privat untuk putri dari keluarga orang kaya. Dia menerima kesempatan itu. Namun sayangnya, kliennya adalah Itsuki Nakano, perempuan yang dihadapi sebelumnya, dan 4 saudara lainnya yang sulit untuk diajarkan. 3D Kanojo Real Girl Second Season. Bagi Hikari Tsutsui, cewek 2 dimensi lebih baik daripada 3 dimensi. Dia adalah seorang pelajar antisosial, suka bermain game dan menonton anime. Karena itu dia diejek dan dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Saat dia dipaksa untuk menghentikan hukuman orang lain, Tsutsui bertemu dengan perempuan cantik bernama Iroha Igarashi. Dia mencoba untuk menjauhi dirinya karena dia percaya bahwa terlibat dengannya akan mendatangkan masalah. Namun Iroha terlihat sangat tertarik kepadanya, bahkan dia mengajak Tsutsui untuk menjadi pacarnya. "時計は僕ら